pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap baik-baik dan sehat selalu. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dengan pelajaran yang baru, yaitu Yesus telah danku. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas setiap waktu dan kesempatan yang Engkau telah berikan kepada kami. Pada hari ini Tuhan, kami akan memulai pembelajaran kami dengan memahami Yesus teladanku. Engkau berikan hikmat ya Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mampu melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita mengenai Yesus teladanku. Pertama, siswa dapat menyebutkan sikap dan sifat Tuhan Yesus yang dapat patut diteladani. Kedua, siswa dapat memahami sumber kekuatan Tuhan Yesus sehingga ia dapat memiliki kekuatan menjalani hidup. Siswa dapat menjelaskan sumber kekuatan Tuhan Yesus. Siswa dapat menunjukkan hidup yang meneladani kehidupan Tuhan Yesus. Jangan lupa sebelum masuk pembelajaran selalu menyiapkan sumber pembelajaran kita di pendidikan agama Kristen dan Bukti, yaitu Alkitab, dan menjadi bahan bacaan kita pada pembelajaran pada hari ini terdapat di dalam Markus 1 ayat 40 sampai 45. Yohanes 4 ayat 5 sampai 30. Matius 21 ayat 12 sampai 13. Matius 7 ayat 3 sampai 5 dan Lukas 22 ayat 39 sampai 43. Yesus teladanku. Arti teladan menjadi contoh, model, patokan dalam perbuatan, sikap, dan sifat. Siapakah yang menjadi teladan kita selaku orang percaya? Teladan yang sejati dalam hidup orang percaya adalah Yesus Kristus. Marilah kita mempelajari apa yang menjadi teladan bagi kita untuk meneladani kehidupan Tuhan Yesus. Pertama, Yesus peduli dengan yang menderita. Terdapat dalam Markus 1 ayat 40 sampai 45. Pada suatu hari, seorang yang sakit kusta datang kepada Tuhan Yesus dan memohon kepadanya, katanya, "Kalau engkau mau, dapatkah engkau mentahirkan aku?" Dalam ayat 41 menggambarkan perasaan Tuhan Yesus. Di ayat itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan melihat si penderita kusta itu. Lalu Yesus mengulurkan tangannya dan menyembuhkan orang sakit kusta itu, dan ia menjadi sembuh. Nah, anak-anakku sekalian, apa yang kita teladani dari sikap Tuhan Yesus ini? Pertama, Yesus sangat peduli dengan orang yang menderita karena ia memiliki sifat empatinya kepada orang lain. Sikap yang menunjukkan bahwa ia merasakan penderitaan orang lain. Yesus tidak pernah dan tidak membanggakan dengan apa yang dia lakukannya. Dia katakan, "Setelah kamu saya sembuhkan, jangan memberitahukan hal ini kepada orang lain." Berarti Yesus tidak mau dan tidak ingin membanggakan dengan apa yang dilakukannya. Biasanya orang kalau melakukan sesuatu
yang berjasa bagi orang lain ingin mendapat pujian, tetapi Tuhan Yesus tidak demikian. Jadi, yang kita teladani adalah sikap peduli Tuhan Yesus dan tidak ingin membanggakan diri dengan apa yang Dia lakukan. Kedua, Yesus dekat dengan mereka yang dilecehkan. Yohanes 4 ayat 5 sampai 30. Pada suatu hari, Yesus pergi ke kota Sikhar, sebuah kota di mana terdapat orang Samaria yang tinggal di dalamnya. Hal ini tidak lazim dilakukan oleh orang Yahudi, karena daerah itu adalah daerah orang Samaria yang dianggap pendosa oleh orang Yahudi. Di Sikhar ada sebuah sumur yang dinamai Sumur Yakub. Pada saat itu Tuhan Yesus sangat kehausan karena sudah tengah hari ia kecapean berjalan, dan situ ia menjumpai seorang perempuan Samaria yang bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Perempuan Samaria tersebut rupanya dijauhi oleh teman-temannya karena dia mempunyai 5 suami. Tentu hal yang tidak lazim, bukan? Dan tentunya itu mendatangkan mungkin gosip, orang suka menceritakan dia dengan keadaannya. Tetapi malah Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria itu. Mengapa? Karena Yesus tidak menghakimi perempuan berdosa itu. Malahan Tuhan Yesus membuka diri pada perempuan berdosa itu dan menyebabkan perempuan berdosa itu bersuka cita, yang pada akhirnya ia menjadi percaya, mengajak keluarganya dan kawan-kawannya untuk percaya kepada Yesus. Bagaimana dengan kita, anak-anak? Apakah kita juga sering menghakimi orang lain dengan melihat keadaannya? Nah, melalui pelajaran ini, Yesus menghendaki kita tidak menghakimi orang lain. Hal yang ketiga adalah Yesus membenci ketidakadilan. Pada suatu ketika Tuhan Yesus berada di bait suci. Dia pada saat itu sangat marah karena tempat bait suci atau rumah Bapa, rumah Allah, dijadikan sebagai tempat berjual beli seperti pasar. Kita tahu bahwa pasar adalah tempat orang memperjualbelikan dagangannya dengan harga yang bisa menghasilkan keuntungan yang banyak. Terjadinya praktek memberikan persembahan dibandingkan dengan memakai uang Romawi, padahal itu tidak berlaku di bait suci. Jadi uang Romawi pada saat itu tidak berlaku di bait suci. Yesus sangat membenci praktek-praktek ketidakadilan. Tuhan Yesus marah dan berkata, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyabu." Hal apa yang bisa kita teladani dari pelajaran ini? Yesus tidak menutup mata dengan keadaan yang tidak sesuai dengan kebenaran. Misalnya tadi, bait suci disalahfungsikan, seharusnya menjadi tempat beribadah, malah dijadikan menjadi tempat berjual beli. Nah, anak-anakku sekalian, pada pembelajaran ini juga mengingatkan kita bahwa Yesus selalu ingin menegakkan kedisiplinan. Kita harus menuruti aturan yang sudah ditetapkan, seperti aturan di sekolah, jangan terlambat datang, atau mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Berarti kita selalu menjadi orang yang berdisiplin. Keempat, Yesus membenci kemunafikan. Matius 7 ayat 3 sampai 5.
Salah satu kelompok yang penting di masa Yesus adalah kaum Farisi. Mereka adalah kaum yang bahwa ketaatannya mereka sangat luar biasa dalam aturan keagamaan. Adalah yang terpenting. Di samping itu, orang Farisi selalu suka memamerkan diri sebagai orang yang saleh, seperti suka berdoa dan berkhotbah di keramaian dan di tikungan jalan agar supaya dilihat dan disukai orang. Ya. Dan kalaupun mereka sedang berpuasa, mereka memamerkan kalau sedang berpuasa. Yesus tidak menyukai kemunafikan, karena yang munafik biasanya suka menghakimi orang lain yang dianggap tidak salah. Seperti mereka, orang munafik biasanya tidak melakukan apa yang mereka tuntut, supaya orang lain lakukan. Tuhan Yesus berkata, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang-tulang belulang berbagai jenis kotoran." Matius 23 ayat 27. Kemunafikan juga itu berarti kepura-puraannya. Kadang-kadang orang kita melihat baik, padahal sebenarnya di dalam hatinya penuh tipu muslihat. Jadi Tuhan Yesus tidak menyukai kemunafikan. Hal yang kelima yang patut kita teladani dari Tuhan Yesus dalam Lukas 22 ayat 39 sampai 43. Ya. Tadi kita sudah membahas anak-anak bagaimana sifat Tuhan Yesus yang dapat kita teladani, dan dari manakah Tuhan Yesus mendapatkan kekuatan untuk menjalani hidup seperti demikian. Jawabannya Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu masih gelap, ia bangun dan pergi keluar ke tempat sunyi untuk berdoa. Jadi Tuhan Yesus selalu menyisihkan waktu untuk berdoa kepada Bapanya di surga. Bahkan menjelang kematiannya, Yesus tetap taat kepada Bapanya. Ketaatan kepada Allah Bapa harus kita teladani. Tuhan Yesus menghendaki kita untuk hidup taat. Sekian dan terima kasih pembelajaran kita hari ini mengenai Yesus teladanku. Ingat, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Shalom.